wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 S1C Praktikum Botani Farmasi. Di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Apoteker Hayul Fadli MSI selaku dosen pengampu dari Praktikum Botani Farmasi. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Winda Masai Putri dengan NIM 230146. Perkenalkan, nama saya Vanessa Putri dengan NIM 230111. Perkenalkan, saya Bintang Rastra Saidina dengan NIM 23011138. Perkenalkan, nama saya Mardia Salsabila dengan NIM 23011126. Perkenalkan, saya Revana Lia Nabila dengan NIM 23011137. Perkenalkan, saya Kiki Putri dengan NIM 23011128. Enjoy for watching! Alat-alat yang kita butuhkan ada mikroskop, kaca preparat dan cover glass, cutter atau silet, pinset, dan yang terakhir tentunya preparat. Nah, pertama-tama ambil dan letakkan mikroskop, lalu letakkan di atas meja yang datar. Kemudian, colokkan kabel mikroskop untuk menghidupkan alat mikroskop. Kemudian, pastikan alat bisa bekerja dengan baik. Pertama-tama, buatlah sayatan melintang dan sayatan yang tipis pada batang Ploemele anguistifolia menggunakan pisau silet. Kemudian, letakkan Ploemela anguistifolia atau batang suji yang sudah diiris tipis di atas kaca preparat, lalu beri beberapa tetes larutan Aquades 1 hingga 2 tetes. Kemudian, tutup dengan cover glass. Letakkan objek di atas kaca preparat, kemudian setelah sudah kita siapkan preparat yang ingin diteliti, hidupkan terlebih dahulu mikroskop, kemudian atur jarak yang akan dilihat agar lebih jelas dan atur tata letak preparat, kemudian atur cahaya agar dapat melihat bagian-bagian pada preparat yang diteliti agar terlihat lebih jelas. Nah, berikut merupakan hasil dari mikroskop dengan lensa 4x10 dan 10x40. Selanjutnya, kita akan mengamati tangkai daun pepaya atau Carica papayalin. Pertama, buatlah sayatan melintang pada tangkai daun pepaya tersebut. Lalu letakkan tangkai daun pepaya tersebut yang sudah diiris pada objek gelas, lalu tetesi dengan Aquades dan tutup dengan cover glass. Lalu amatilah preparat tersebut pada mikroskop. Ini merupakan hasil dengan lensa 4x10 dan ini merupakan lensa 10x10. Selanjutnya, pada batang bougainville SP, buatlah sayatan melintang pada batang bougainville tersebut. Lalu pindahkan sayatan pada objek gelas, tetesi dengan Aquades lalu tutup kembali dengan cover glass. Letakkan preparat pada mikroskop, lalu amatilah preparat yang ada di mikroskop tersebut. Ini merupakan hasil dengan lensa 4x10 dan 10x40. Selanjutnya ada preparat citrus atau daun jeruk. Kemudian kita sayat setipis mungkin daun citrus. Lalu letakkan sayatan daun citrus ke atas cover glass. Kemudian kita ambil Aquades dengan pipet tetes, lalu kita tetesi di atas objek gelas yang sudah kita letakkan daun citrus tadi. Lalu kita tutup dengan cover glass. Sama seperti sebelumnya, lalu kita letakkan objek gelas di mikroskop, lalu kita amati, dan ini adalah hasil pengamatan dari mikroskop. Ini adalah hasil pengamatan dari mikroskop 10x10 dan mikroskop 10x40. Selanjutnya, ini adalah preparat daun durian. Lalu daun durian kita sayat setipis mungkin seperti tadi. Setelah kita sayat, lalu ambil sayatan daun durian menggunakan pinset. Lalu kita ambil Aquades dengan pipet tetes, lalu kita tetesi di atas objek gelas yang sudah kita letakkan sayatan daun durian tadi. Lalu kita tutup menggunakan cover glass. Letakkan preparat pada mikroskop dan hidupkan cahaya, setelah itu kita amati. Lalu sesuaikan dengan makrometer ataupun mikrometer. Ini adalah hasil pengamatan dari lensa 10x10 dan lensa 10x40. Preparat selanjutnya adalah batang bayam, maka sayatlah batang bayam menggunakan silet setipis mungkin.
Lalu letakkan pada objek gelas. Tetesi preparat dengan beberapa tetes aquades, lalu tutup dengan cover gelas. Letakkanlah preparat pada meja mikroskop, lalu atur intensitas cahaya, mikrometer dan mikrometer dari mikroskop hingga objek terlihat jelas. Inilah hasil pengamatan batang bayam pada mikroskop. Batang bayam pada perbesaran 4x10 dan 40x10. Preparat selanjutnya yang akan kita amati adalah daun jambu biji. Maka, sayatlah setipis mungkin daun jambu biji dengan menggunakan silet. Letakkanlah preparat di atas objek gelas. Berikanlah beberapa tetes aquades pada preparat, lalu tutup menggunakan cover gelas agar tidak kering. Nyalakanlah lampu pada mikroskop, lalu atur makrometer dan mikrometer dari mikroskop hingga terlihat jelas objek yang akan kita amati. Inilah hasil penampang daun jambu biji bila kita lihat di bawah mikroskop. Inilah perbesaran 4x10 dan 40x10 dari daun jambu biji. Selanjutnya ada daun oleander, lalu sayatlah daun setipis mungkin. Lalu letakkan sayatan daun oleander ke cover glass, kemudian ambil beberapa tetes aquades dengan pipa tetes, dan teteskan daun ke daun oleander. Lalu letakkan objek gelas ke mikroskop. Setelah itu dihidupkanlah lampu mikroskop dan atur mikroskop. Setelah mikroskop diatur, kita dapat melihat hasil pengamatan mikroskop. Ini adalah hasil dari 4x10 dan ini adalah hasil dari 40x10. Selanjutnya ada daun kejibeling. Sayatlah daun kejibeling setipis mungkin. Lalu letakkan preparat di atas objek gelas menggunakan pinset. Setelah itu, teteskan beberapa tetes aquades di atas preparat dan tutup dengan cover gelas. Lalu, aturlah mikroskop dan amati preparat. Dan inilah hasil penampang daun kejibeling. Adalah hasil dari 4x10 dan ini adalah hasil 40x10. Baiklah, setelah pemakaian, selanjutnya kita matikan lampu pada mikroskop, mencabut kabel mikroskop, dan menggulungnya pada badan mikroskop. Lalu, setelah rapi, kita kembalikan ke tempat mikroskop diletakkan. Sekian video penelitian dari kami melalui mikroskop. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, kami dari kelompok 7 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.